Bayangkan sebuah daratan luas sebesar Eropa, terhampar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Malaysia, dan pernah menyatu sebagai satu benua besar. Bukan cerita fiksi, bukan legenda, tapi temuan ilmiah yang perlahan membuktikan wilayah ini yang sekarang kita sebut Sundaland pernah menjadi salah satu pusat kehidupan manusia kuno. Dan lebih mengejutkan lagi, semuanya hilang, tenggelam di bawah lautan sekitar 10 hingga 20 ribu tahun yang lalu. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana benua itu terbentuk, siapa yang pernah hidup di sana, mengapa ia tenggelam, dan apa saja misteri yang masih belum bisa dijawab hingga hari ini. Mari kita mulai dari awal. Sekitar 20 ribu tahun yang lalu, bumi sedang berada dalam masa puncak zaman es. Permukaan laut jauh lebih rendah daripada yang kita kenal sekarang, lebih rendah hingga 120 meter. Karena itulah, sebagian besar wilayah Asia Tenggara yang sekarang terpisah oleh laut, dulunya adalah daratan yang terhubung. Sunda Shelf atau paparan Sunda menjadi satu bentangan tanah besar yang menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan daratan utama Asia. Para peneliti menyebut wilayah ini sebagai Sundaland. Di atas daratan luas itu, mengalir sungai-sungai besar yang membentuk satu jaringan raksasa. Para ilmuwan menyebutnya Sungai Sunda Mega River. Sungai ini bermula dari daratan yang kini menjadi Thailand, menyatu dengan arus dari Kalimantan dan Jawa, lalu mengalir keluar menuju Laut Cina Selatan. Bayangkan Amazon atau Nil, tapi berada di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Laut Jawa. Lalu siapa yang tinggal di sana? Jejak-jejak manusia modern, Homo sapiens, telah ditemukan di kawasan sekitar Sundaland dengan usia yang mengejutkan. Temuan di Niah Cave, Malaysia, menunjukkan manusia modern sudah ada sejak 40 ribu tahun lalu. Di Jawa, penemuan fosil wajak men dari Tulungagung memperkuat dugaan bahwa manusia yang hidup di wilayah ini memiliki ciri campuran antara ras Asia dan Australo-Melanesia. Sementara itu, penelitian genetika terhadap populasi modern juga memberi petunjuk bahwa wilayah ini bukan hanya tempat hunian, tetapi mungkin juga jalur migrasi penting antara Asia dan Australia. Artinya, sebelum laut memisahkan pulau-pulau, Sundaland bisa jadi adalah rumah bagi ribuan komunitas, budaya, dan mungkin peradaban awal yang belum sempat kita temukan jejak fisiknya. Namun semuanya berubah sekitar 14.000 tahun lalu. Zaman es mulai berakhir. Es di kutub perlahan mencair, dan permukaan laut naik dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Dalam beberapa ribu tahun, laut naik hingga lebih dari 100 meter. Daratan luas itu terbelah menjadi pulau-pulau. Satu demi satu lembah, pemukiman, dan jalur sungai di Sundaland tenggelam. Naiknya permukaan laut tidak terjadi dalam satu hari atau satu tahun. Tapi, bukan berarti penduduknya aman. Ada periode-periode ketika laut naik dengan sangat cepat disebabkan runtuhnya lapisan es raksasa atau perubahan iklim ekstrem. Para ilmuwan menyebutnya pulse melting events. Peristiwa ini bisa menaikkan permukaan laut beberapa meter hanya dalam beberapa abad. Cukup cepat untuk memaksa ribuan manusia pindah, meninggalkan tanah leluhur mereka, dan membangun kehidupan baru di tempat yang lebih tinggi. Akibatnya, manusia yang tinggal di Sundaland mulai menyebar. Ada yang menuju daratan Indochina, ada yang ke wilayah yang sekarang menjadi Filipina, ada yang ke Papua, bahkan sampai ke Australia. Penyebaran besar-besaran inilah yang mungkin menjelaskan banyak misteri genetika dan linguistik di Asia Oseania. Yang menarik, banyak ahli meyakini bahwa ingatan tentang tenggelamnya Sundaland terekam dalam berbagai cerita banjir kuno dari bangsa-bangsa di Asia. Cerita tentang daratan luas yang hilang, banjir besar yang memisahkan keluarga, hingga kisah-kisah dunia yang terbelah menjadi pulau-pulau. Semua itu sangat mirip dengan proses tenggelamnya Sundaland, meski kita tidak bisa menyimpulkan apapun secara pasti. Selanjutnya, para geolog juga menemukan bahwa wilayah ini memiliki karakter yang sangat kaya namun tidak stabil. Gunung-gunung berapi, patahan lempeng, serta aktivitas tektonik membuat benua ini tidak hanya tenggelam oleh naiknya permukaan laut, tetapi juga oleh perubahan bentuk dasar bumi itu sendiri. Di bawah Laut Jawa, misalnya, pemetaan sonar menunjukkan adanya lembah-lembah tua dan jejak sungai kuno yang sekarang berada ratusan meter di bawah air. Penelitian modern menggunakan citra satelit, pemodelan komputer, dan pengukuran isotop juga semakin memperkuat gambaran bahwa Sundaland adalah salah satu daratan paling subur yang pernah ada. Tanahnya luas, lembah sungainya besar, dan lokasinya strategis, semacam pusat antara Asia dan Australia. Dan ada satu hal lagi yang menarik perhatian banyak ilmuwan, potensi bahwa kawasan ini pernah menjadi pusat inovasi manusia awal. Bukan peradaban dalam arti klasik seperti Mesir atau Mesopotamia, tetapi tempat berkembangnya teknologi berburu, alat batu, serta budaya manusia modern. Banyak ahli percaya bahwa ketika Sundaland tenggelam, sebagian pengetahuan dan budaya manusia awal itu ikut tenggelam bersamanya, meninggalkan sedikit sekali bukti fisik. Hari ini, sebagian besar Sundaland berada di dasar laut dangkal, kurang dari 50 meter di bawah permukaan. Itu artinya, secara teori, masih ada kemungkinan besar bahwa jejak-jejak kehidupan manusia kuno, alat batu, struktur sederhana, atau bahkan sisa-sisa hunian terkubur di sana. Namun, laut yang keruh dan wilayah yang luas membuat eksplorasi menjadi sangat sulit. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak sejarah manusia yang hilang bersama tenggelamnya Sundaland? Apakah kita sebenarnya memiliki peradaban awal yang tidak pernah tercatat?
Atau apakah para penduduk Sundaland yang menyebar inilah yang menjadi cikal bakal banyak kelompok etnis di Asia Tenggara dan Pasifik? Sayangnya, untuk sekarang jawabannya masih misteri. Yang kita tahu pasti hanyalah satu hal. Di bawah laut yang tenang di antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Malaysia, tersembunyi kisah besar tentang benua yang pernah dihuni manusia. Benua yang perlahan terkikis oleh waktu hingga akhirnya hilang selamanya di bawah permukaan air. Sundaland bukan hanya cerita tentang daratan yang hilang. Ini adalah pengingat bahwa sejarah manusia jauh lebih panjang, lebih kompleks, dan lebih rapat dengan perubahan alam daripada yang selama ini kita duga. Dan seiring teknologi eksplorasi bawah laut semakin berkembang, satu hal yang pasti, misteri Sunda yang tenggelam ini baru saja mulai terungkap. Bagaimana menurut Sanak? Apakah Sundaland ini benar nyata adanya? Atau hanya prediksi dan perkiraan sejarawan saja? Tulis komentarmu di bawah. Subscribe, like, dan share kalau kamu suka dengan channel ini dan cerita misteri dan fakta sejarah lainnya. Abaikan kalau gak suka. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sanak Uda Sadonyo.